gimana ya kalau ngambil anak-anak yang kayak gitu ya, kita tuh perlu effort lebih sih dibanding sama yang udah di shelter ya. Gimana? Kayak yang kita misalkan ambil anak dari jalan gitu loh, tiba-tiba ambil, kan kita perlu pendekatan karena kan tuh anjing kan biasa di kandang lah, kalau nggak punya trauma lah. Nah waktu itu deketin si Elektra 3 bulan. Oh iya? Dia 3 bulan, sebulan pertama nggak mau makan. Kayak kita mau mati nggak nih anjing nih, nggak mau makan. Sebenarnya cita-cita doang sih pengen punya bicon. Kayaknya lucu kan. Sebenarnya aku tuh udah searching harga bicon, mengerikan ya. Terus lihat anakan bicon, kayak gini lucu ya, lucu. Tapi sekedar itu aja. Aku belum ada hasrat untuk beli gitu. Jadi cuma ya udahlah, pengen tahu doang. Terus ngebayangin ngerawatnya tuh kayaknya aku nggak sanggup deh. Aku tuh nggak seresik itu gitu. Apalagi dulu kan ngurusin rumah sendiri. Kalau sekarang kan ada yang bantu. Nah, terus tiba-tiba adalah satu temen yang sangat baik itu ingat aku. Jess, mau nggak ini? Hah? Iya, ini lucu loh, gini. Aduh, gimana ya? Aduh, tiba-tiba lagi nggak ada keinginan nambah, tiba-tiba ditawarin, mau nggak? Lucu loh. Aku bilang sama suamiku yang katanya lucu yang, cuma aku nggak tahu dah. Udah, mau nggak? Harga bicon segini loh, aku bilang. Mau nggak? Emang beneran? Jadi suamiku juga nggak yakin, memang bener dikasih. Pacaran hemat kan, lihat-lihat anjing. Mahal itu dong. Kan belum tentu beli, cuma lihat doang. Oh iya benar. Pinter tuh laki gue ngajak pacarannya. Benar. Ngeliat dia lewat lucu juga, bolak-balik berak. Berak. Beraknya lucu ya. Jadi aku ambil dia karena Stop. Beraknya lucu. iya. Jadi jujur, kamu tuh kalau suami ada dia pasti akan cerita hal yang sama. Jadi kita adopt dia karena ngeliat dia berak dong. Halo Dogi lu, ketemu lagi sama Middleton dengan tamu yang selalu spesial setiap minggu. Paulan pasti udah ngeliat nih di bawah ada artis-artisnya, ada Early, Mumun, padahal namanya Moon bulan, Tuh, tapi langsung dipanggil dong sama dia. maminya Mumun. What katanya. Yang ini Prilly. Nah, ini adalah yang ngurusin artis ya. Babunya. Boleh kenalan dulu Ci sama Porens di rumah. Halo, aku Jessie. Ini aku babunya 3 bos-bos aku ini. 3 bos-bos. Nah, ini Early berarti yang anak pertama Ci? Anak pertama. Umurnya sekarang berapa? 15. Pom-pom ya? Ini Porens kecil-kecil Mini gini. pom. Mini pom ya? Kecil-kecil gini usianya udah 15 tahun. Terus si Prilly? Bentar lagi 3 tahun. 3 tahun. Pudel. Ini Bicon, si Mumun Baru mau 1 tahun. 1 tahun. Dan si Mumun ini ternyata saudaraan sama Miunya Geng Robinson. Dia kayak cicinya deh ini deh. Miu kan lebih kecil. Iya. Betul. Nah, tapi sebenarnya anak Ci Jessie bukan cuma mereka doang ya? Iya, ada yang Ada gede-gede. lagi yang gede-gede ya. Tapi yang gede-gede kebetulan nggak bareng kita karena taruhnya di tempat lain yang lebih dingin. Panas di sini dia. Di sini panas. Iya. Nah, Ci Jessie, Cici balik lagi, seperti biasa. Sejak kapankah tertarik dengan Anabul? Sejak pacaran sama si ayah. Jadi dulu aku tuh takut anjing. Jadi ayah itu kan emang suka anjing dari dulu. Dari dia masih belum married ya. Dia punya 2 labrador. Nah, setiap aku ke rumahnya tuh kayak mau mati rasanya. Kan labrador bandel tuh. Iya bener. Bandel nguber-nguber. Itu aku takut banget deh pokoknya. Terus udah kan lagi main-main lihat-lihat itu Gajah Mada pet shop. Oh iya, dulu kan situ GM. jual anjingnya. Iya, nah. Oh, pertama kali ya GM. Lihat-lihat tuh baru lihat-lihat, belum beli. Nggak lihat-lihat. Nah,
kayaknya yang lucu tuh kayak ini deh, yang kayak serigala deh, yang husky. Cari-carilah di internet, dulu kan banyak tuh situs-situs yang jual di situ di internet. Jadi udah aku cari-cari, akhirnya ketemu di Bogor, aku jemput di Bogor. Anjing pertamaku tuh anjing gede, husky. Oh, itu anjing pertama ya? Iya. Itu masih pacaran apa setelah nikah? Masih pacaran. Masih pacaran. Gara-gara punya pacar ada Labrador. Astaga, oke. Lucu juga. Jadi aku lihatnya lucu, tapi takut mau ngedeketin, tapi lucu. Aduh gimana ya? Kata suamiku, coba piara dari kecil. Jadi waktu dia datang ke kosan juga, kan dulu masih ngekos kan, anak-anak kosan. Terus aku tuh selalu pakai jaket. Takut gigit-gigit kan, kalau bayi suka gigit-gigit kita kan. Aku takut kan. Jadi aku tiap hari pakai jaket sama sarung tangan. Takut digigit. Lama-lama baik juga ya. Bukalah sarung tangan. Lama-lama lucu juga ya, bukalah jaket. Nah, akhirnya mulai berani gitu. Dari situ asal muasalnya demen anjing. Jadi anjing pertamanya husky. Husky. Itu namanya Holland. Holland. Oh, makanya setelah itu jadi keterusan cinta sama husky. Sampai sekarang sebenarnya aku lebih suka husky. Kenapa tuh? Katanya husky kan katanya cerewet ya? Bandel sih. Iya, lucu bandel. Karena lucu, bandel, terus bulunya tuh fluffy. Aku suka yang kayak yang fluffy gitu loh. Yang berambut. Iya. Gitu. Nah, terus kayaknya di zamannya aku piara husky pertama kali tuh husky lagi in banget deh. Banyak yang pada import husky, temen-temenku pada main show husky juga gitu. Jadi kayak cakep ya ngelihat husky ya gitu. Pengen deh. Ya gitu kan, matanya juga bagus kan. Kadang-kadang dapet yang biru, kadang-kadang yang hijau. Hah? Emang ada yang hijau? Itu Ada. kirain aku doang yang hijau. Kadang-kadang ada. Ada ya? Oh, aku justru cari husky yang matanya hitam. Oh? Iya, kebanyakan huskyku matanya hitam sama coklat. Terus aku nggak demen yang biru. Kenapa? Kan cantik. Iya ya. Aku ngeliatnya kayak anak katarak gitu loh. Aku suka hitam, kayak hitam tuh kayak deep. Kayak sweet, manis gitu. Iya. Nah, berarti siapa tadi namanya? Holland. Setelah Holland ada lagi? Ya, dari situ kan Holland bandel. Aku kan tinggal di kamar kos. Terus tambah gede. Akhirnya aku pindah dong. Sewa rumah kan. Kayaknya Holland kasihan dia sendiri. Piaralah satu lagi yang hitam. Namanya Jolin dulu. Udah mereka berdua. Jadi aku sewa rumah dua. Yang satu, dua lantai. Satu tuh khusus mereka, jadi kosong, nggak ada barang. Cuma ada kandang. Jadi itu. Nambah si Jolin itu. Habis Jolin, main lagi ke Gajah Mada Plaza. Iya. Lihat dia. Oh. Ya, awalnya nggak mau beli kamu sebenarnya. Oh, ini berarti anjing GM. Ih, jebolan GM. Jebolan GM. Ini jebolan GM yang masih bertahan kayaknya. Oh, ya ampun. Ya? Berarti ini dulu dia sebenarnya berasal dari Mall Gajah Mada yang ada di mana tuh? Di Gunung Agung. Agak Senen sanaan lagi ya? Iya nggak sih? Bener nggak sih, Ci? Gajah Mada di Gajah Mada. Gajah Mada ya pokoknya sana. Gajah Mada Plaza. Iya, Gajah Mada Plaza ya. Dulu kan ada tuh tempat-tempat anjing. Iya. Oh, sekarang udah ganti tempat gym ya? Udah ganti. Oh. Jadi ini jebolan sana. Oh, amazing. Terus waktu itu kamu lihat pertama gimana? Dia bukannya kalau di sana, sorry kan? Iya, banyak kasus-kasus ya. Aku nggak terlalu mantau kan dulu kan nggak ngerti, pokoknya lucu lihat-lihat gitu. Pacaran hemat kan, lihat-lihat anjing. Mahal itu dong. Kan belum tentu beli, cuma lihat doang. Oh iya benar. Pinter tuh laki gue ngajak pacarannya. Benar. Ngeliat dia lewat lucu juga, bolak-balik berak. Beraknya lucu ya. Jadi aku ambil dia karena Stop, beraknya lucu. iya. Jadi jujur, kamu tuh kalau suamiku ada, dia pasti akan cerita hal yang sama. Jadi kita adopt dia karena ngeliat dia berak dong. Lucu ya anjing kecil beraknya ya. Ya lucu ya. Kasian yuk beli satu. Lawrence baru ini nih aku dengar ada yang beli anjing gara-gara ngeliat anjingnya berak lucu. Karena dia membulat gitu badannya. Iya, karena dulu kecil banget kan segini. Terus muter bulet muter gitu, kayak lucu banget gitu.
Emang jodoh kali ya. Iya. Padahal aku udah lewatinnya 2-3 kali lewat dia. Jadi, Pas mau pulang, lihatnya berak. Kata suamiku, lucu juga itu, iya juga ya. Mau beli nggak? Aduh, tapi gimana ada anjing gede, taruh di atas, taruh di kamarku. Akhirnya dia, ya udah berakhir dibawa pulang. oh gitu. Jadi Dek, kamu tuh untung kamu waktu pas pup kamu cantik. Iya ya, ekspresinya ya. Gitu Jadi ya. mamimu langsung ngambil. Astaga. Nah ini Cici hebat loh sampai 15 tahun. Iya, aku juga nggak nyangka. Pokoknya aku nggak gitu perhatiin umurnya deh. Pokoknya piara ya piara aja gitu kan. Sampai terakhir umur berapa ya? 8 tahun baru sadar dong. Hah, anak-anak udah 8 tahun. Kan setiap ulang tahun kan dulu, zaman dulu kan nggak ada kue-kuean kan. Jadi aku beliin daging stick, kasih dia, potong-potong. Sampai tahu-tahu udah 12 tahun. Hah, udah 12 tahun? Kaget juga sih. Setiap ulang tahun dia, kayaknya buat aku tuh kayak wow, sesuatu yang wow. Kalau ini masih muda, jadi buat aku ya udahlah ulang tahun asal ulang tahun aja gitu. Kalau dia kayaknya tuh aku lebih semangat gitu. Nah, mungkin aku sendiri sih pribadi pengen tahu ya Ci, bisa sampai sepanjang ini umurnya, kamu kasih apa? Nggak maksudnya jampe-jampe. Gimana cara perawatannya? Terus buat kita yang juga punya anjing-anjing senior kan juga sekarang kan lagi deg-degan nih anak sampai umur. Biasanya kalau dia di atas 10 tahun tuh kita rata-rata udah deg-degan nih. Bisa nggak ya kayak gitu. Bisa. Kayaknya menurut aku kunci panjang umur tuh harus rajin mandi deh. Sumpah. Jadi buat aku nih ya, dia tuh dari kecil sampai sekarang aja nih mandi tuh paling lama 10 hari. Jadi dia selalu seminggu sekali mandi. Oh gitu. Jadi kalau mandi satu kan kulit juga bersih kan, sehat. Jadi kalau aku denger nggak boleh mandi seminggu Nanti sekali. kulitnya kering. Iya, tapi enggak kan kita kasih dia vitamin. Nggak tahu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi dia pun mandi seminggu sekali, dia juga seminggu sekali. Dan kayak ya puji Tuhan semuanya jarang ada penyakit gitu loh. Jadi buat aku anjing tuh ya mesti rajin mandi. Sampai anjing gedeku juga harus rajin mandi. Jadi maksudnya Cici juga memang kebersihan buat mereka tuh nomor 1 ya? Harus banget. Kayak tadi kan kamu ngomong lap kaki lah. Iya, cuci kaki ya. Cuci kaki. Kalau dia sih gampang. Dulu cuma lap doang kan. Ini kalau yang keriting-keriting ini yang effort banget. Nah kalau dari makanan Ci, ada nggak Makanan biasa aja. Malah zaman dulu dia lebih banyak makan nasi. Aduh, salah nggak nih ya perawatannya ya? Oh nasi? Iya. Nasi Jadi pakai ayam gitu? Dulu kan dia susah banget makan. Susah banget. Jadi kalau makan, apalagi kibel. Jadi aku mesti lemparin satu-satu. Cung, Erli ini makan. Ntar dia ambil satu. Cung. Zaman dulu gitu. Kan minim pengetahuan lah. Pokoknya anjing tuh harus makan kibel. Dulu di kastornya kan gitu. Suamiku bilang, kasihan tahu dia nggak mau makan. Coba kasih nasi sama ayam rebus. Ayam rebus. Ayam rebus kayak, daging rebus kayak gitu. Dia mau. Jadi dia kayak agak lama makan kayak begitu deh. Sekitar udah 8 tahun, 9 tahunan makannya kayak gitu. Maunya nasi. Yang penting nggak ada pakai tambahan garam atau apa gitu? Iya, enggak dong. Jadi sebenarnya cuma nasi putih, sama daging rebus, sama kuahnya brothnya itu kali ya, kaldunya ya? Iya, brothnya juga. Kuahnya. Oh gitu. Sayur-sayuran? Makan. Dia lebih gampang makan daripada yang ini. Daripada si Prilly? Saya Prilly. Ya maaf ya, Pril diomongin terus. Lemes Prilly. Hebat ya ini sampai 15 tahun begini. Tapi sejauh ini dia semua oke? Atau pernah sakit nggak? Oke. Pernah sakit, tapi tuh sekali doang tuh seumur hidup yang bikin aku deg-degan waktu umur 12 tahun. Jadi lagi main kok keluar cairan terus gitu kan, memang dia nggak steril, memang kelewatan lah steril karena dulu aku nggak ngerti yang namanya steril. Terus ada bau, jadi di cairan itu bau, aku bawalah ke vet. Nah katanya ternyata ada kista, nih kistanya aktif nih, ini belum steril ya? Iya harusnya di steril ya, aku kan juga nggak tahu kan. Ya udah nih coba
kita turunin hormonnya dulu ya pakai racikan ini gitu, racikan dokter herbal. Cuma nggak tahu kenapa dia juga sebenarnya ketawa-ketawa aja sih, dia kayak nggak yang Kayak nggak kesakitan. merasa kesakitan. Nah aku sempet ankom. Aku kan percaya nggak percaya, tapi ya udahlah aku cobain dia ankom, tanya early rasanya apa, kenapa, apa yang dirasa gitu loh. Dia bilang sama si ankom, oh aku sebentar lagi juga sembuh kok mami, aku tuh nggak sakit, kata dia gitu. Tapi percaya nggak percaya, seminggu kemudian habis minum itu ramuan racikan dokter, sembuh. Oh Iya, mungkin hormonnya lagi tinggi, jadi dia ngerasa itu bukan penyakit, kayak hormon gue lagi naik nih gitu. Udah turun lagi, udah sembuh sampai sekarang. Puji Tuhan banget sih. Iya. Aduh, zaman dulu waktu itu kayak pilihannya sulit, kata dokter mesti disteril nih bu, kata dia gitu. Tapi umurnya udah 12 tahun lebih, jalan 13 waktu itu. Iya, agak apa sih, ngeri ya, Iya, jadi riskan. bener-bener 50-50 ininya, chance-nya kan. Tadinya aku udah okein loh. Ya udah dok, kalau sampai ini racikan habis dia belum better, ya udah operasi aja deh. Aku udah konsul sama suami kan. Suami bilang, kasihan dong kalau memang itu bisa pecah atau bisa mengaktifkan penyakit lain. Kasihan kan, kita kayak nggak ada usaha buat dia kan. Jadi ya udahlah. Aku ngomong sama dia, sembuh ya. Ih, seminggu kemudian sembuh tuh. Oh, puji Tuhan. Iya loh, hebat sih. Bisa sampai 15 tahun. Aduh, kalau ngomongin waktu dia lagi Sakit. kista itu kayaknya gemeter aku. Ya iyalah pasti. Serba salah ya, kayak bingung mau ngapain, kayak gitu-gitu ya. Iya. Lucu kan, anaknya hebat. Terus matanya juga masih bagus sih untuk usia 15 tahun ya. Iya, semua kalau aku lagi di acara anjing gitu kan suka ada vet. Pasti kan aku suruh cek kan. Pasti yang dilihat matanya dulu dong. Mau masih bagus nih matanya gitu. Aku tuh nggak pernah kasih vitamin mata justru. Kasih sayuran, wortel gitu-gitu loh. Oh iya benar, wortel. Iya. Dia suka wortel. Pete, jengkol pun suka. Apa? Pete, jengkol juga suka. Serius? Suka. Coba kalau bawa jengkol pasti dia minta. Jengkolnya mentah apa udah direbus? Udah direbus lah. Maksudnya kenapa dikasih? Sekali-sekali. Suka juga. Iya, sekali-sekali. Kecil kan, kalau kasih kecil aja nyobain. Pagi udah berumur ya, dia kan mintanya kan suka bawel kan. Kuk gitu. Udah kasih dikit. Durian juga suka, aku kasih dikit. Aku tuh nggak pantang makanan buat anjing-anjing itu mah dikit. Kasih dikit lah gitu. Biar Tapi nggak coklat ngeces. enggak dong? Ya enggak. Pokoknya Enggak. cuman buat rasain sedikit gitu ya. Itu pasti aku kasih. Mereka juga aku kasih kok. Barbar ya miaranya ya. Jadi semua makanan kamu udah ngerasain ya, Dek? Udah dong. Udah ya, Saking Ci? udah dong, Onti. Ya ampun, Doyan nih. saking gubrak. Astaga. Aduh, sehat-sehat ya, Early. Nah, terus setelah Early, kenapa kepincut sama ini, Prilly? Gara-gara liat temen lah punya pudel. Lucu ya pudel ya, keriting-keriting. Kan kamu sukanya husky, terus ini Iya. kan karena dia pupnya lucu. Nah, kalau ini? Nggak, ini kayaknya ikut-ikutan orang deh. FOMO. FOMO. Kan lagi musim pudel kan, Iya, belakangan ini kan. Belakangan ini musim banget udah. Aku termasuk terlambat loh, karena aku memang nggak pernah mau nambah anjing tadinya. Tadi mau dia doang. Pikir-pikir udah tambah umur, kasihan juga ya nggak ada temennya. Beliin lah dia, gitu. Seneng banget punya adik dia. Meskipun dia disiksa, dia lebih seneng punya adik dia dibanding yang itu. Nanti kita bahas si Mumun. Si Mumun, waduh ada pembahasan si Mumun. Berarti waktu ketemu ini nggak galak sama si Prilly? Nggak, dia untungnya tuh nggak pernah galak sama anjing baru. Anjing baru. Oh. Nggak, sama bebek aja dia main. Oh, Sama itu kura-kuraku, iya. dia nggak pernah marahin kura-kura, malah main. Waktu masih kecil kura-kura sampai gede. Dia tuh paling baik, ini anjing paling baik, paling welcome sama anjing baru, paling nggak pernah cemburu gitu. Jadi kita juga tahu diri ya. Oh, gitu.
Jadi ini si pas Prilly masuk dia fine-fine aja ya? Fine-fine aja. Soalnya kan ini kan cewek, ini cewek, ini cewek. Biasanya kan kalau cewek sama cewek suka berisik tuh. Sinis ya? Suka jealous, Judes-judesan. cemburu, judes gitu kan. Enggak sih, enggak. Kayaknya anjingku semua udah kutatar, nggak boleh ada yang jeles-jelesan deh. Tapi dia mungkin karena masih kecil juga kebiasaan mandiri. Kan aku kerja, jadi hari-hari aku tinggal di rumah, taruh di kandang. Dulu kan takut jatuh. Aku taruh kandang, nanti aku pulang baru main keluar. Main sama husky dulu. Jadi dia mainnya sama husky dulu. Ya ampun, anjing kecil begini mainnya sama husky. Dia lucu banget. Nah, jadi ke bawah sampai sekarang kali deh, biasa gitu deket sama anjing ya. Biasa ada anjing baru karena mak gue sama anjing cepet dulu, jadi kadang dibawa pulang gitu ya. Iya. Dia paling nggak pernah marah sama anjing lain. Anjing lainnya itu yang selalu membuli dia, justru anjing baru. Kasian ya. Nah, si Prilly kenapa namanya Prilly? Kenapa ya? Nggak ada alasan khusus sih, kayak lucu aja manggilnya. Jadi aku pengennya kan dia early. Prilly gitu. Jadi aku tuh mikirnya kalau manggil satu kepanggil dua-duanya. Lily gitu. Iya ya. Ada Prilly aja, lucu juga kan. Ternyata emang lucu beneran sih. Jadi setiap ketemu pegawai restoran namanya Prilly, itu aku loh, Prilly. Sering loh. Kemarin di Alsut juga gitu, namaku Prilly loh katanya. Kayaknya juga namanya Prilly, ya ampun. Nah, setelah ini Prilly, selang berapa lama ketemu si Moon? Ya. Nah, kalau Moon ini kenapa FOMO juga? Atau kayaknya gue pengen dia punya bicon? Sebenarnya cita-cita doang sih pengen punya bicon. Kayaknya lucu kan? Sebenarnya aku tuh udah searching harga bicon, mengerikan ya. Terus lihat-lihat anakan bicon, kayak gini lucu ya, tapi sekedar itu aja. Aku belum ada hasrat untuk beli gitu, jadi cuma ya udahlah pengen tahu doang. Terus ngebayangin ngerawatnya tuh kayaknya aku nggak sanggup deh, aku tuh nggak seresik itu gitu. Apalagi dulu kan ngurusin rumah sendiri, kalau sekarang kan ada yang bantu. Nah, terus tiba-tiba adalah satu temen yang sangat baik itu ingat aku. Jess, mau nggak ini? Hah? Iya, ini lucu loh, gini. Aduh, gimana ya? Aduh, tiba-tiba lagi nggak ada keinginan nambah, tiba-tiba ditawarin, mau nggak? Lucu loh. Aku bilang sama suamiku yang katanya lucu yang, cuma aku nggak tahu udah mau nggak? Harga bicon segini loh, aku bilang. Mau nggak? Emang beneran? Jadi suamiku juga nggak yakin, memang bener dikasih. Kata temanku sih begitu ya, aku juga nggak tahu ya, apa mau lihat dulu. Udahlah jemput aja lah, nggak tahu kenapa suamiku juga suruh jemput. Ya udah akhirnya kita jemput, dapatlah si Mumun ini. Gitu. Jadi namanya itu sebenarnya Moon, M-O-O-N. Namanya sebenarnya Midori. Kayak ini ya? Indomie gitu. Apa sih rumah makan Jepang deh kalau nggak salah dulu Midori. Ada ya? Ada. Namanya Midori aslinya. Iya, asli dari omanya Midori sebenarnya. Kenapa jadi Moon? Kan waktu ambil dia tuh lagi kawinannya si Luna Maya. Tuhan. Ya, kalau dia memang ada sejarahnya. Lucu juga namain kayak Luna Maya, kayak si Moon kan. Luna Maya kan dipanggilnya Moon kan. Ya udahlah Moon, lucu juga panggil Mumun. Iya lucu juga ya. Jadi aku kalau cari nama tuh yang manggilnya enak, Mumun, Prilly gitu. Namanya bagus-bagus, Moon dipanggilnya Mumun. Katanya dia sempat protes, namanya Mumun. Kamu tanya Ankom? Omanya yang nanya Ankom. Kenapa protes? Kalau bisa namanya jangan Mumun. Balik lagi Midori. Enggak, terus aku bilang sama dia kan, cakep tahu namanya Moon. Udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya udahlah ya. Ya udah. Akhirnya dia mau dipanggil Moon, senyum gitu. Iya. Terus sekarang tadi juga dipanggil Moon, dia nengok. Iya. Dari tiga ini, Ci, yang paling susah diatur atau ya diatur lah yang mana? Udah pasti ini. Ini bukannya ini? Enggak, itu gampang, pinter dia. Oh iya? Kata orang-orang, pudel pinter, tapi nggak berlaku nih di rumah sini nih. Ini paling keras kepala. Ini kalau nggak karena ada dia, pipisnya masih sembarangan. Oh gitu. Iya.
ini lebih pinter karena dia waktu kecil kan aku maksudnya aku lebih galak kan, harus di sini ya gitu. Nah karena ini udah makin tua kayaknya makin melembek kali ya. Ah, udahlah nggak apa-apa lah, Ida nggak apa-apa. Akhirnya dia jadi keras kepala dong, pipisnya sembarangan, pupnya sembarangan, sampai suamiku tuh kesel. Makanya suamiku tuh nggak kasih nambah karena nih kamu urus dulu dia aja masih berantakan, mau nambah lagi ntar tambah parah. Terus ya udahlah, aku pasrah dong dalam hati, wah gue harus menyelamatkan anjing ketigaku nih kalau misalkan dia bandel juga kan. Jadi sebelum ada babe datang buru-buru bersihin demi supaya diokein nambah. Untungnya justru dia itu datang malah bikin ini pinter. Gitu. Karena waktu datang Pi-nya itu udah ditatar sama Onti Ica. Oh, sama udah masuk sekolah militernya Mbak Ica ya, Geng Robinson. Nanti Pak Orange yang belum nonton ceritanya Geng Robinson Mbak Ica, nah nanti klik itu memang dia geng militer. Geng militer kan. Dia pernah semalam di situ kan. Oh, ditatar. Ditatar di situ semalam, tapi katanya semalam udah pinter. Makanya kata orang-orang bicor nakal diatur, dia gampang justru. Datang ke sini langsung pupnya langsung cari underpad. Dia nggak mau di lantai. Pupnya underpad, Pi-nya di underpad. Suamiku langsung dong matanya benar-benar happy. Kayaknya baru menemukan anjing yang tepat kata dia. Ini awalnya ini datang, ini masih sengaja tuh. Oh maksudnya boleh lo pup di mana aja, pipis di mana aja? Iya kali gitu. ya, diajarin gitu kali ya. Ha. Pi-nya sengaja tuh. Ini underpad, dia sengaja Pi-nya di sini. Di luar underpadnya? Iya, kayak sengaja. Ini sengaja. Kayak sampai sekarang juga sebenarnya masih agak sengaja. Cuma better, lama-lama better. Udah mulai masuk. Oh gitu. Kalau ini dari awal emang udah di underpad? Oh, sekarang aku pakai underpad ukuran S. Kecil? Mereka bertiga cuma pakai ukuran S. Serius? Iya, tuh langsung S tuh. Di kamar pun pakai S. Jadi awalnya aku beli yang gede, yang L. Ya kan? Saking takutnya dong Kak ngeliat yang lain. Iya, karena maksudnya biar nggak belepetan kalaupun dia mau di mana gitu kan. Terus udah gitu aku salah beli. Pas repeat aku salah beli, aku beli yang ukuran, aku kira aku klik L, lupanya aku kliknya S. Datanglah, kecil banget nih. Aku taruh iseng, dia kencing, tetap di tengahnya. Jadi sekarang aku taruh kecil pun ya cukup. Cuma lebih sering ganti kan kalau kecil. Iya benar-benar. Iya, tuh aku juga kalau pakai yang L, misalnya dipipis sekali 2 kali kan spotnya kan kadang-kadang berdeketan kan. Tetap dibuang juga kan, jatuhnya jadinya boros ya. Karena setengah nggak kepake kan. Iya. Jadi sejak ada dia malah ini jadi lebih pinter. Kalau ini sih dia pinter, dia liat underpad langsung pipis. Ini jangan ditanya lah. Dia bisa mengurus diri sendiri, mungkin bisa masak sendiri. Anak kos dulu. Anak kos. Oh jadi si Mun ini kehadirannya membawa ini ya. Membawa barokah. Membawa barokah untuk si Prilly. Oh jadi ini yang paling susah diatur. Iya ini paling susah diatur. Kalau yang paling galak? Itulah. Kan tadi pas datang udah dia bukan galak. Caper. Enggak, dia maunya cuma dia yang dipegang. Jadi kalau kita pegang anjing lain gini, terus dia deketin, dia nggak mau, dia nggak seneng. Mesti dia yang dipegang, gitu. So kalau kita lagi pegang dia, anjing lain nggak deketin, dia marah. Tapi sebenarnya kalau diumbar, fine aja, tetap main. Iya. Kayaknya gaya dia dari datang tuh begitu. Capek deh. Jadi ini perhatian. Nah tapi Pak Oran selain 3 anak ini, ternyata aku kan juga ngeliatin Instagramnya Ci Jessie ya. Jessie ini juga suka nge-rescue anjing-anjing ya. Anjing-anjing kadang-kadang ya. Gede. Malah kadang-kadang suka tawarin jadinya ya. Iya nih, apa aku buka shelter aja ya? Nah itu kenapa Ci? Pertama kali kamu ngambil anjing dari jalanan atau dari mana tuh siapa? Masih inget nggak? Si itu, Siba. Jadi itu Sibaan. Pernah lihat gak sih? Kayaknya aku yang pas di bawah-bawah Instagram aku belum lihat deh. Nah, Siba itu emang aku belum taruh di feed sih, soalnya dia nggak mau difoto. Siba tuh anjing Jepang kan? Tapi ini mix kali ya? Iya kayaknya, tapi masih nerempet-rempet lah gitu. Itu kamu ketemunya
suamiku yang nemu di jalanan. Jadi dia di satu komplek perumahan dia jalan-jalan aja. Terus security-nya kan telepon ke temannya suamiku. Ini ada anjing nih, mau nggak? Kalau nggak mau kita mau buang, mau kasih apalah nggak tahu juga kali ya. Terus kontaklah suamiku, ini ada anjing ini kasihan nih, mau nggak? Ya karena suamiku orangnya juga nggak tegaan, ya udah kira dibawalah ke rumah. Galak banget tuh anjing. Dideketin, ngeri kan kita. Dan ngeri itu digigit. kan Shiba tuh gede ya? Enggak, kecil. Kecil? Segini lah. Kayak corgi gitu, cuman kakinya Oh berarti panjang. masih kecil? Atau segitu-gitu aja sampai Segitu-gitu sekarang? aja. Nggak terlalu kecil sih, Shiba. Mbak. Oh Shiba ya, ngerti. Shiba kan kecil. Paling sepundak kita nih dia. Iya. Walak dari situ. Terus akhirnya kamu ambil? Terpaksa ambil awalnya. Terpaksa ambil karena kasihan nggak ada yang mau. Ya udah, akhirnya kita bawa ke villa kan. Karena di Jakarta dia tuh suka mau kabur, buka pagar dia kabur. Cuman kasihan kan. Jadi kita buka pagar ya mesti hati-hati. Akhirnya aku bawa ke villa kan. Ternyata di villa penjaga villaku tuh seneng sama dia. Disayang-sayang. Ya akhirnya jadi ini juga sih, jadi baik juga dia. Akhirnya lulus sendiri dia. Tapi sampai sekarang masih ada? Atau sudah? Masih ada. Oh masih? Karena masih muda waktu diambil. Kayaknya kalau lihat dari giginya ya, kan ini gini-gini kan kelihatan giginya bagus. Mungkin setahunan kali, setahun 2 tahun aja kok itu. Masih kecil dia. Gitu. Dibuang nggak ada yang mau. Nah dari situ kita mikir dong, kayaknya kita nggak mau beli anjing lah kalau bisa ya. Kalau ada yang bisa kita bantu, ya oke lah gitu. Nah dari situ aku iseng lihat-lihat shelter. Itu anjing mukanya sendu banget tuh, si Miki yang belum lama meninggal, sendu yang banget. husky ya? Beagle ya? Coklatnya. Beagle-beaglean juga. Tapi beagle-nya gede ya? Tinggi, agak gede ya? tinggi, kakinya panjang. Dari situ aku ambil sepasang, gitu. Awalnya kita nggak boleh ambil. Si yang punya shelternya galak. Loh, kenapa nggak boleh ngambil? Soalnya kita datangnya tiba-tiba. Langsung datang, ketok-ketok. Halo, boleh masuk nggak? Kayak sidak ya? Iya. Kan nggak ngerti kalau itu tuh mesti appointment. Kirain tuh welcome anytime gitu. Kirain tuh kayak ya udah boleh datang, ternyata nggak boleh kan, harus appointment dulu. Tapi untungnya cicinya baik sih, akhirnya dia ini juga, oh mau yang ini kata dia, urus Kak, urus gitu. Ya udah kira ambillah sepasang. Udah dari situ jadi kita nggak mau banyak belilah kalau bisa gitu. Nah itu kan ada juga yang baru meninggal husky ya? Iya itu, oh iya enggak, duluan si husky itu justru Ngambilnya? daripada Shiba, tapi selisih dikit lah. Jadi itu husky itu namanya Elektra. Elektra. Dia itu dulu anak breeder, dari breeder yang udah dibuang sama breedernya. Jadi dia memang di open adopt sama breedernya karena mungkin udah umur 8 tahun kan, udah nggak produktif mungkin ya. Jadi sempat diambil orang. Cuma Elektra itu nggak bisa di kandang, nangis. Mungkin yang ngambil nggak tahan kali dengernya ya. Di dalam rumah gitu kan dia nangis gitu. Udah dong. Akhirnya berderet telepon aku, Ci, ini si Elektra ada, Cici mau nggak? Aku langsung dong, karena Elektra lucu. Itu mirip anjing husky aku yang udah rip juga. Jadi tuh aku kayak fokus nyari pengganti yang anjing kamu yang pertama. Iya kali ya, aku mungkin terlalu obses sama anjing-anjingku yang dulu kali ya. Karena si Elektra mirip dong. Ya udah akhirnya ambil. Memang udah tua sih itu, udah 8 tahun lebih. Itu dari situ. Dan ini juga dulu si Elektra ini hidupnya ya memang sering dijadiin ini kan? Iya, breeding. Mesin pembuat anak ya. Padahal Elektra itu turunannya cakep loh, tapi tetap dibuang. Terus speechless aku. Padahal ini anakan cakep tapi nasibnya ya gitulah. Nah itu gimana ya kalau ngambil anak-anak yang kayak gitu ya, kita tuh perlu effort lebih sih dibanding sama yang udah di shelter ya. Kalau ngambil yang dari langsung breeder?
Enggak. Atau gimana? Kayak yang kita misalkan ambil eh, anak dari jalan gitu loh. Tiba-tiba ambil, kan kita perlu pendekatan. Karena kan tuh anjing kan biasa di kandang lah, kalau nggak punya trauma lah. Nah, waktu itu deketin si Elektra 3 bulan. Oh iya? Dia 3 bulan, sebulan pertama nggak mau makan. Kayak kita, mau mati nggak nih anjing nih, nggak mau makan. Nggak mau makan, tapi maunya makannya yang enak-enak gitu. Apa mungkin disuruh dikasih nasi juga kali ya? Maunya nasi, ya kita bohot deh, mau nggak mau ada kasih nasi daripada nggak makan kan. Tapi kita ajarin makan kibel pelan-pelan. Terus nggak mau di kandang, nangis sepanjang malam. Akhirnya kita keluarin. Tapi kan kadang di villa kan hujan. Jadi hujan-hujanan lah dia. Mandi lah. Enggak sih, nggak aku mandiin. Jadi aku lap paginya. Tapi anehnya nggak pernah budukan. Karena kan maksudnya nggak kayak di Jakarta ya hujannya dan cuacanya ya. Nggak ngerti juga. Pokoknya anjingku yang di villa nggak ada yang sakit kulit, nggak ada yang jamur. Padahal mereka ya hujan-hujanan, main hujan. Kalau lagi udah kelar, mereka kipik-kipik kita lapin. Kita nggak blower, dia tidur. Terus Elektra demenan tidurnya di rumput. Oh. Jadi itu kita aneh ngeliat kelakuan dia kan. Iya, kalau kita kan yang udah biasa bawa anjing di rumah, bahkan kalau anjing kita bawa jalan kena rumput aja kita jangan lama-lama, takutnya Iya. ada jamur lah, ada kutu lah, ada apa gitu kan. Nah, tapi dia temennya begitu ternyata. Ya udah sampai sepanjang hidup dia ya dia senangnya seperti itu. Jadi ya udahlah kita kasih dia kayak begitu. Nah, makannya itu juga udah pelan-pelan udah mulai oke. Pokoknya kalau ngambil anjing yang bukan anjing yang terurus tuh memang kayak PR banget sih. Karena ya kita nggak tahu dia hidupnya di jalanan kayak gimana, seperti Jadi apa aku sih ya. salut sama yang suka foster itu. Foster tuh kayaknya lebih susah deh daripada yang adopter menurut aku. Kan foster dia yang terima dalam keadaan jeleknya gitu. Hebat sih itu aku. Iya. Nah, berarti di villa sekarang anjing gedenya berapa, Ci? Tinggal 3. Tinggal 3. Iya. Dan kamu rencana ngambil lagi? Iya, doain ya. Doainnya di approve. Soalnya dari kemarin kita udah mau ambil 1, anjingnya ternyata galak. Baru nyampe villa udah gigit si husky aku. Ya udah akhirnya kita batal. Kan kasihan juga huskyku nanti udah tua ngadepin anak dajal kan. Ya udah. Terus tapi yang bawa juga bilang, ya kayaknya jangan deh Ci, kasihan juga anjing Cici nanti berantem. Terus kedua ambil sakit. Bukan sakit sih, jadi dia begitu nyampe muntah terus, makan muntah. Aku takut kan. Jadi kata si shelternya, balikin aja Ci, kita mau ini dulu, observe dulu. Oh ya udah, iya gitu. Nah akhirnya kita berkunjung ke satu tempat gitu. Nanti Sabtu moga-moga di approve ya. Jadi kita nambah anak baru gitu. Oh, jadi 4 anaknya. 4. Maunya sih sebenarnya banyak ya, karena di villa tuh kalau kita datang terus banyak tuh kayak kita happy. Oh gitu. Jadi kamu bikin villa buat anjing juga sebenarnya? Iya, buat dia. Tadinya dulu, jadi villanya kan bentuknya kotak nih misalkan. Tadinya tuh banyak kandang di sini, kandangnya 9. Cuma berhubung udah banyak berkurang, jadi kita pindahin ke sebelah sini, bentuknya lebih kayak rumah. Kalau dulu kan lebih kayak kandang, karena kan taunya kalau kandang anjing tuh begini. Cuma kita bikin versinya gede biar anjingnya tuh bisa, kalau lagi musim hujan kan lebih Bisa banyak di kandang, bisa banyak ruang, nggak terlalu sempit gitu. Iya. Jadi sebenarnya aku lebih suka banyak gitu. Jangan terlalu banyak juga sih sekarang. Jadi dari orang yang tadinya nggak pernah pelihara anjing, terus ketemu pasangan yang melihara anjing, terus sekarang jadinya kamu yang demen banget sama anjing. Iya, malah jadi ya gitulah. Jadi nggak bener. Nggak apa-apa. Lemari sengaja bikin 2 isinya baju doang. Oh, baju anak-anak, Anabul. Astaga. Kan Anabul yang kecil cuma 3. Iya, makanya kenapa ya? Itu aku juga nggak tahu kena virus apa, belanja mulu. Kayaknya kena virus onti Ica deh. Nah, terus kalau buat kamu, tadi kan kamu di sini 3, di sana 3. Mau mungkin nanti semoga nambah 4 kalau sudah di approve sama shelternya.
sebenarnya kehadiran mereka ini buat si Jessie apa sih? Kayak lebih mirip anak aku pribadi ya, kayak anak kandung gitu loh. Kan kamu anak manusia satu toh. Hanya satu. Tapi ya percaya apa nggak percaya, mereka kayak membawa kesenangan tersendiri dibandingin anak. Manusia. Iya. Apalagi anakku kan lagi usia Udah bandel-bandel ya kan, lagi explore kan, dia umur explore 13 tahun SMP. Jadi itu banyak bikin emosi. Ya cara ngeredam emosi ya main sama mereka. Terus mereka kan lebih gampang diatur ya. Nah ini pengakuan yang punya anak manusia sama punya anak anjing nih. Kalau kita kan benar-benar cuma punya anak anjing, jadi nggak ngerti soal menghadapi anak manusia. Oh gitu. Dan mereka lucu kali ya, jadi Cici seneng ya? Iya kayaknya lucu. Jadi kayak gini-gini kan, minta disayang-sayang, kayak gitu-gitu. Terus walaupun dia misalnya nakal, tetap lucu gitu di mata Cici. Iya. Dulu aku galak loh, padahal maksudnya bukan galak, kayak lebih tegas, karena dulu kan aku lebih miara anjing gede kan. Cuma gara-gara miara yang kecil jadi aku nggak bisa marah sekarang. Jadi mereka ya begitu, jadi rada-rada semua. Jadi ini udah kayak apa ya, anak ya? Iya, udah kayak anak ya, pokoknya tidur aja gimana caranya dia harus bareng kita. Aku nggak kasih dia tidur. Misal ini kan aku baru pindah nih, kalau pindah mungkin ada yang bikin satu kamar sendiri buat mereka gitu. Aku nggak mau, justru dari awal aku udah bilang, ini tetap tidur sama aku loh, si Early kan dari aku masih belum sama kamu, tidur bareng aku. Maksudnya ngomong ke suami gitu? Terus ya suami sih untungnya sayang juga ya, jadi dia support gitu, oke gitu. Ini dia tidurnya sama anak aku. Oh dia sama cicinya? Iya, ini sama si Keket. Sama si Keket? Tidurnya. Kalau ini, Mumun? Wah, kayaknya suka-suka dia. Tapi dia tidur sama aku sih, di kamar aku. Nggak ada yang boleh keluar dari kamar pokoknya. Jadi aku nggak bisa miara anjing kecil terlalu banyak, karena aku akan memperlakukan mereka tuh seperti ya darah daging gitu ya. Jadi emang kalau nggak ada mereka Cici nggak bisa tidur? Nggak bisa loh. Serius? Ada nggak sih yang begitu? Aku gitu. Ya kan? Iya. Aku pikir aku doang. Ya kan? Nih, misalnya suami lagi keluar kota sendiri kan, aku kan tidurnya. Jadi mereka bertiga naik ke kasur aku. Baru kita bisa tidur. Aku kira aku doang. Kalau nginep di rumah mamaku kan nggak ada, mereka nggak, anakku nggak aku ajak. Itu aku setiap berapa jam pasti kebangun dan selalu melihat jam supaya cepet pagi. Nggak bisa, mereka harus ikut. Di villa juga kita bikinin tangga biar bisa pada naik. Oh mereka dibawa waktu kalau ke villa? Harus. Oh ya ampun. Harus. Tapi nggak main sama yang gede-gede ya? Main. Oh seneng banget tuh ya kamu ngeliat rumput. Oh iya bener, aku pernah ngeliat mereka, apalagi ini. Main. Di rumput. Iya. Abis itu emaknya ada kerjanya. Iya. Iya. Justru aku maunya, maka kalau ada anjing baru nih aku mau kenalin sama yang kecil gitu. Jadi kalau bisa jangan yang terlalu galak. Jangan yang terlalu judes sama anjing kecil. Iya benar. Karena kan kamu kan anaknya banyak ya. Iya, terus kayaknya pagar di villaku tuh nggak ada harga diri. Kayaknya terlalu lebar deh. Jadi mereka masuk nggak usah aku bukain pagar, molos aja gitu. Kayak aku harus ganti pagarnya deh. Aduh kocak juga nih si Jessie ceritanya. Tapi kalau lihat langsung lebih lucu deh kalau main ke villa. Iya. Itu pagarnya ya itu nggak ada harga dirinya. Iya. Lewat ya ini molos. Jadi aku kalau di villa ya udah mereka keluar main ntar tahu-tahu masuk jorok, kita bersihin. Ya udah dia mau main aja sana gitu. Kecuali lagi hujan ya, aku kunci nggak boleh. Iya. Nah, si Jessie terakhir nih. Aduh, Cici, ada pesan nggak untuk parents yang pengen punya anjing? Atau yang ya mungkin Cici ngomong ya udah jangan beli, adopt aja, karena ternyata kan Cici udah ngunjungin berapa shelter nih dan ngelihat kondisi shelter banyak anjing atau gimana gitu. Kamu ada pesan nggak buat mereka? Sebenarnya aku nggak mau ngejudge juga sih, maksudnya jangan beli gitu ya, karena kan ada orang pengennya yang
Mungkin dia Ada ras pengen yang ini. tertentu. Cuma satu kalau miara nggak usah lebay, nggak usah yang berlebihan kayak ini pudel tiap hari harus gimana ya? Kalau aku suka lihat yang masih baru-baru tuh kayak lebay, kayak panikan gitu. Baru mensret dikit, wah bawa ke dokter, mesti ke dokter suntik gitu. Jadi kalau menurut aku banyak baca, banyak tanya ke orang yang udah biasa. Terus satu jangan panik kan, jangan sedikit-sedikit dibawa ke vet. Itu aku pribadi ya, karena buat aku tuh kalau bisa tuh kayak gimana ngomongnya ya, pendekatan sama anjingnya. Anjing ngerti kok. Si Early ini berapa hari lalu kan mencret. Aku ada cerita dah ke temanku. Terus aku bilang dia, Early mau makan apa? Mungkin Early nggak suka makanan kemarin, aku ganti ya. Tapi jangan mencret lagi ya. Terus aku ganti. 2 hari kemudian, udah langsung ini lagi, pupnya langsung padat lagi. Gitu. Jadi banyak tanya ke temen, tapi jangan panikan. Jadi kalau dia mencret, batuk tuh jangan terlalu panik. Buat aku tuh kayak pokoknya itu mungkin hal yang biasa buat anjing, tapi kita karena nggak ngerti dan panik, jadi dikit-dikit bawa ke dokter. Jadi buat aku tuh hindari banget tuh obat-obatan dokter. Iya benar. Karena itu kan tetap ada efeknya ya ke mereka ya. Jadi aku bawa dia ini 15 tahun kayaknya dia cuma buat vaksin deh ke dokter. Sama yang umur 12 itu kan lagi kista itu tadi kan. Sisanya aku kalau bisa jangan dah gitu. Iya benar. Ini juga gitu. Dia juga gitu. Iya, kayaknya semua anjingku rata-rata gitu deh. Jadi jangan panik, terus mungkin lebih kepada pakai cara yang alami aja gitu ya. Iya, kecuali udah parah ya. Iya, beda. Kecuali misalkan kakinya patah ya kita harus ke dokter lah. Cuma kalau untuk hal-hal yang daily, penyakit daily misalnya batuk, POM ini kan sering batuk. Sering banget ya kalau POM itu kayak trakeanya lebih kecil, jadi dikit-dikit batuk. Iya, jangan buru-buru dibawa ke dokter juga, maksudnya mungkin kedinginan. Mungkin dia kurang dijemur. Iya, benar. Apa mungkin terlalu capek, terlalu excited gitu loh. Makanya mesti banyak mempelajari. Banyak belajar juga, harus banyak baca, juga harus banyak nanya ya, Ci ya. Ya Allah, jadi bisa begini dong. Iya. Terus jangan panik ya. Misalnya tiba-tiba anaknya mencret, anjingnya mencret, jangan langsung dibawa ke dokter buru-buru, tapi mungkin bisa diganti makanannya dulu atau dikasih labu kuning. Iya benar, kasih madu. Iya benar. Itu ada satu madu yang dulu zaman COVID tuh kayaknya oke banget deh. Manuka. Bukan, HDI. Oh. Jadi dia selalu Bipolon itu ya? Iya, yang HDI yang itu tahu. Jadi dia selalu minum HDI. Bocah ini? Iya. Oh, berarti dia salah satu resep panjang umurnya minum madu HDI ya? Iya kali ya. Tapi mungkin sendok sedikit aja ya. Sedikit aja. Oh gitu. Sama rajin mandi deh. Pokoknya tuh kayaknya mandi aku udah di otakku udah harus rajin mandi, karena kalau kulitnya bersih pasti kuman penyakit ya nggak gampang mendekat gitu loh. Iya benar. Tapi kan mereka juga rutin dikasih obat cacing dan obat kutu kan? Rutin. Iya. Kalau anjing kecil gue jarang sih buat kutu. Karena tiap minggu mandi. Jadi aku selalu pantau. Sambil ngecek ya? Paling setahun sekali, kalau nggak 2 tahun sekali baru aku kasih. Kalau obat cacing rutin, karena mereka main di tanah. Iya. Jadi Florence, pesan dari Ci Jessie itu ya pertama jangan panikan, jangan gampang langsung dikit-dikit bawa ke dokter, karena ya kasihan juga kan mereka disuntik lah, dikasih obat. Iya benar sih. Ya kan mereka sebenarnya disuntik juga sakit juga kan, sama kayak manusia gitu loh. Sakit lah harus suntik, aku ya takut. Iya, aku juga sama. Ya terus ya mau cari tahu dan belajar lah ya Ci ya, supaya kita tahu. Rajin dimandiin deh. Rajin grooming ya, rajin mandi. Itu kayak salah satu kunci bulu dia juga untuk 15 tahun nggak ancur-ancur amat. Ini bagus loh ini. Ya kan? Dia rutin banget mandi. Pokoknya. Dan kamu mandiin sendiri? Belakangan. Kan udah nggak ada yang mau terima anjing tua. Oh? Tempat grooming ya. Mungkin kalau yang panggilan mau. Tapi aku juga nggak berani.
Jadi aku sekarang lebih mandiin sendiri, guntingin sendiri. Sejak umur 10 tahun kayak aku udah handle sendiri dia. Iya, 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 iya. Iya ya. Nggak mau, kalau anjing di atas 12 tahun udah nggak ada yang mau, riskan juga kan. Oh gitu, aku baru tahu. Aku juga baru tahu. Karena aku emang aku jarang bawa, aku nggak pernah bawa anakku ke grooming karena aku selalu mandiin sendiri. Kayaknya mandiin sendiri tuh lebih ini nggak sih? Lebih enak karena Ya kan? jadinya aku bisa meriksa. Nah, kita kan kalau mandi kan blower tuh kelihatan semua Iya, kan. iya. Mana yang lagi jamuran kek, kutuan kek, gitu. Jadi aku merasa mandi tuh perlu banget, Iya, rutin. bener-bener. Jangan yang mandi sebulan sekali gitu demi menjaga minyaknya, nggak usah sih. Menjaga minyak di badannya dia kan, katanya kan kayak gitu dulu. Iya, buat aku itu nggak berlaku sih, jadi aku tetap mandi. Agak nggak sesuai Tapi nggak ajaran. apa-apa kan, setiap parents kan punya caranya masing-masing ya. Iya. Toh ternyata di Cijesi ini berhasil, buktinya si Early sampai 15 tahun untuk anjing kecil kan kayak gini. Dan dia masih sehat, parents. Lucu deh. Terima kasih Ci Jessi Makasih sudah berbagi juga cerita udah mau tentang datang ke sini. anabul-anabulnya. Parents banyak pelajaran yang kita ambil dari Ci Jessi soal merawat anabul kecil-kecil. Apalagi yang ini ternyata dia jatuh cinta gara-gara Ci Jessi ngelihat pupnya Lucu. pupnya lucu. Nah, terus Ci Jessi juga ngambil anjing-anjing dari jalanan, dari shelter untuk taruh di villa. Nah, kita emang kebetulan nggak ketemu sama anjing-anjing gede ya. Tapi nanti kita kasih foto-fotonya supaya parents di rumah juga bisa tahu, oh ternyata ini anjing-anjingnya yang gede. Terima kasih parents, terima kasih Ci Jessi. Sama. Parents jangan lupa subscribe, like, dan bagikan supaya semakin banyak orang di luar sana menyayangi anjing sebagai anggota keluarga. Bye-bye.